Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Ibni Aqil, kitab yang menjelaskan tentang matanya, yaitu kitab Alfiyah karangan dari Ibnu Malik. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada bait yang ke-21. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ay sakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhan ka'aina amsi haitsu as-sakin kam. Dan bermula huruf itu berhak iya, huruf itu bagi bina. Jadi huruf itu dimabnikan. Wal aslu fil mabni ay sakana, dan asal pada mabninya huruf itu yaitu disukunkan. Wa minhu, dan sebagiannya itu zu fathin, itu bermula dia itu dipatahkan, wadu kasrin, dan sebagiannya itu dikasrahkan, wabam, dan didumahkan. Ka aina amsi, seperti aina untuk yang patah, amsi untuk yang dikasrahkan, haitsu ini untuk huruf yang didumahkan. Wasakinu kam, dan bermula sukun itu contohnya adalah kam. Jadi huruf itu ada yang mabni sukun, tapi terkadang ada juga yang patah, kasrah, dumah. Ada yang patah, kasrah, dan dumah. Ka'aina amsi. Ini udah nih kita i'rabau wa istinab kullu, ini mubtada marfu bil ibtida, mudaf kullu harfin mudhafun ilaih. Mustahiqun ini adalah khabarnya marfu tanda rafa dhammah, lil bina'i lam huruf jar, bina ini lil bina ini majrur dengan lam, alifnya alif itlaq ini. Wal aslu ini, jadi bina itu asalnya lil bina'i, tetapi karena di sini sudah dihilangkan hamzahnya. Wal aslu wa atap, aslu mubtada marfu tanda rafa dhammah, fi huruf jar al mabni majrur dengan fi, an huruf nasab yusakkana ini fi'il mudhari' mabni majhul, mabni maf'ul, terus naibul fa'ilnya kembali kepada huwa, terus ini yusakkana, hamzah ini sama dengan di atas, yaitu hamzah alif itlaq ini. Terus an dan yang dinasabkan dengan ini pada jumlah tawil pada mahal rafa, jadi khobar mubtada. Wa atap minhu, jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, khobar muqaddam. Dzu fathin mubtada muakhar marfu tanda rafanya dengan waw, karena bagian dari isim-isim yang 6. Mudaf dzu fathin mudhafun ilaih. Wa dzu kasrin waw atap, dzu kasrin atap kepada marfu. Ini atap kepada dzu fathin, atap kepada marfu. Wa dham sama juga waw atap kepada fathin juga. Ka aina, ini kaf huruf jar, aina pada mahal jar majrur dengan kaf, jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khabar dari mubtada mahdhuf takdirannya wa dzalika. Ka aina amsi, jadi ini ada huruf
atap yang dibuang. Ka'ina wa amsi haitsu, begitu juga dengan haitsu ada huruf atap yang dibuang. Wasakinu wa wawu tab asakinu mubtada marfu tanda rafa dhammah. Kam ini pada mahal rafa jadi khabarnya. Al hurufu kulluha mabniyatun. Bermula huruf-huruf itu, semua huruf itu dibina. Kenapa dibina? Idla ya'tabiruha ma taftaqiru fi dilalatiha alihi ila i'rabin. Karena huruf itu tidak mempengaruhinya atau tidak menimpanya huruf-huruf itu oleh ma yang butuh pada menunjukkannya ma itu, pada menunjukkannya huruf-huruf itu kepada ma itu kepada i'rab. Kenapa tidak butuh? Karena dia itu huruf ini memang tidak ada i'rab dia. Yang di i'rab itu isim. Misalnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaid itu perlu kita tahu i'raban akhirnya, apakah Zaidun, apakah dia itu jadi fa'il, maka kita baca Zaidun. Atau jadi mubtada makanya Zaidun, atau jadi maf'ul menjadi Zaidan, atau dijarkan menjadi Zaidin. Nah, huruf tidak seperti itu, tidak butuh kepada i'rab seperti i'rabnya isim. Nah, contohnya akhaztu minad darahimi. Aku mengambil dari sebagian dirham. Akhaztu ini fi'il dan fa'il, min huruf jar, ad-darahimi majrur dengan min tanda jarnya kasrah. Maka fatab'idu mustafadun min lafzi min bila i'rabin. Maka makna tab'id itu sudah didapati daripada lapas min itu bila i'rabin dengan tanpa di i'rab. Karena dia ini bukan isim. Dia itu tidak bila i'rabin dengan tanpa i'rab. Jadi min itu huruf jar yang tidak di i'rab, tetapi maknanya itu litab'id, sebagian sudah dipahami. Wal aslu fil bina'i, dan asal pada bina itu ayyakuna ala sukuni, ada yaitu sukun. Jadi asal daripada bina itu disukunkan. Alasannya kenapa sukun itu asal daripada bina? Li'annahu akhaffun minal harakati. Karena sukun itu akhaffun, paling ringan atau lebih ringan daripada harakat. Harakat dhammah, fathah, kasrah itu semuanya dianggap berat atau lebih berat daripada sukun. Karena sukun itu tidak berharakat, makanya dia itu lebih ringan. Wala yuharrakul mabniyu, dan mabni itu tidak diberikan harakat. Illa disababin, kecuali karena ada sebab. Jadi huruf yang mabni itu tidak diharakatkan seperti min, kecuali disababin, ada sebab. Misalnya min akhaztu minad darahimi itu, min itu dia itu mabni sukun tetapi diberikan harakat karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Katakhallusi min iltiqa'is sakinain, seperti melepaskan diri dari dua yang sukun. Minad darahimi, kalau tidak diberikan harakat patah, maka kita baca min ad-darahimi, karena di sana itu ada dua huruf yang sukun. Nah, karena untuk melepaskan diri dari dua sukun, sukunnya min, nun yang ada di min dan sukun yang ada di alif lam itu, maka diberikanlah sukun di nun yang di min itu menjadi patah menjadi minad darahimi. Seperti itu, karena ada sebabnya. Bisa juga misalnya ja'atil mar'atu, datanglah perempuan itu. Ja'at itu fi'il madi yang ada tak taknisnya, berarti mabni sukun dia tak taknisnya, tetapi diberikan harakat kasrah karena ada sebab, yaitu melepaskan diri dari dua sukun, bertemunya dua sukun. Wa qad takunul harakatu fathatan, dan terkadang ada harakat binanya itu patah. Jadi keluar dari asal ini ya. Karena asal dari bina itu sukun. Terkadang ada harakat bina itu patah. Contohnya mana? Ka'ina, wa qoma, wa inna. Jadi aina ini untuk huruf ka'ina ini untuk isim.
isim istifham di mana. Terus waqama ini mabni patah untuk fi'il madi. Kaina ini isim yang mabni patah. Qama ini fi'il yang mabni patah juga. Wa inna dan yang ketiga ini contoh untuk huruf yang mabni patah. Jadi patah ini ada, dia itu menjadi tanda bina pada isim, fi'il dan huruf. Ketiga-ketiganya ada. Nah, sekali lagi, jadi terkadang ada harokat bina itu patah pada isim, fi'il dan huruf. Contohnya aina, qama dan inna. Wa qad takunu kasratan dan terkadang ada harakatnya itu pada bina itu kasrah. Ka amsi wa jairi. Contohnya amsi dan jairi. Berarti kasrah itu menjadi tanda bina pada isim dan huruf. Tidak ada fi'il di sini. Amsi untuk isim, wajari untuk huruf. Waqad takunu dummatan dan terkadang ada bina itu harakatnya itu dummah. Kahaisu seperti haisu. Nah, haisu ini wahwa ismun, dia ini adalah isim. Wa munzu dan munzu wahwa harfun dan munzu ini adalah huruf. Kapan dia jadi huruf munzu ini? Iza jarar tabihi, jika engkau jarkan munzu itu dengannya. Jarar tabihi, jika engkau menjarkan bihi dengannya munzu. Nah, jadi dummah ini jadi tanda harakat binanya itu pada isim, contohnya isu, dan pada huruf, contohnya munzu. Tidak ada fi'il berarti. Nah, nanti di sini ada disimpulkan dia mana yang ada pada isim, mana yang ada pada fi'il dan huruf. Wa amma sukunu dan ada pensukun. Nah, jadi tanda harokat sukun pada bina itu contohnya kam, wa idrib, wa ajal. Kam ini untuk contoh pada isim istifham, wa idrib ini untuk fi'il amar, wa ajal dan ini untuk huruf jawab. Nah, berarti sukun ini ada pada ketiga-ketiganya. Nah, selesai. Wa ulima mimma masalna bih, dan diketahui dari apa yang sudah kami berikan contoh ini, annal bina, bahwasanya bina itu alal kasri wa domi, yang bina di atas kasrah dan dhammah itu la yakunu fil fi'li, tidak ada dia itu pada fi'il. Kasrah dan dhammah, contohnya mana kasrah? Ini dia yang paling atas itu. Jadi kasrah itu katakunu kasratan ka amsi wa jairi. Jadi amsi ini untuk isim, wa jairi untuk huruf, berarti tidak ada fi'il. Wa dhammi, dan dhammi di bawahnya wa katakunu dhammah ka haitsu wa huwa ismun wa munzu wa huwa harfun. Jadi tidak ada fi'il. Bal fil ismi wal harfi, akan tetapi tanda bina dhammah dan kasrah itu ada pada isim dan huruf, tidak ada pada fi'il. Wa anal bina, dan bahwasanya bina alal fathi was sukun awis sukuni, bila di atas fathah atau sukun itu yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi, ada dia itu pada isim, fi'il dan huruf. Yaitu contohnya yang paling atas ini, yaitu waqad takunul harakatu fathatan ka aina, qama dan ina. Jadi patah itu ada pada isim, fi'il dan huruf. Dan yang terakhir yaitu sukun, contohnya itu kam, idrib dan ajal. Berarti ketiga-ketiganya ada pada isim, fi'il dan huruf. Nah, begitu sekilas penjelasan tentang mabni huruf. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.